Standar nasional mengenai pasang surut disusun oleh Komite 0701 Badan Geospasial atau Geomatika sebagai acuan data pengamatan pasang surut yang akurat sehingga data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Tujuan dari SNI ini yaitu untuk memperoleh data akurat atau konsisten mengenai pengukuran pasang surut di seluruh perairan Indonesia. Pasang surut ini memiliki dua acuan normatif. Yang pertama yaitu SNI 6988/2004 mengenai jaring kontrol vertikal dengan metode cepat datar. Dan yang kedua yaitu SNI 7924 tahun 2013 mengenai instalasi stasiun pasang surut. Definisi dari pasang surut air laut yaitu fenomena dari naik turunnya permukaan air laut yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Pengamatan pasang surut air laut ini dilakukan di stasiun Pasut. Nah, sebelum melakukan pengamatan pasang surut air laut, seharusnya kita terlebih dahulu melakukan pengikatan titik kontrol dengan konstruksi yang permanen dan memperhatikan chart datum. Lalu setelah itu barulah kita melakukan pengukuran sifat datar dan tahapan terakhirnya yaitu kita melakukan pengamatan pasut. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Aida dan Andita atas pemaparannya terkait acuan normatif dan juga definisi dari pasang surut. Nah, selanjutnya di sini izinkan saya memaparkan terkait klasifikasi pengamatan pasang surut. Nah, klasifikasi pengamatan pasang surut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengamatan pasang surut permanen dan pengamatan pasang surut temporer. Nah, kalau pengamatan pasang surut secara permanen itu biasanya dilakukan secara kontinu atau bertahap. Nah, biasanya pasang surut permanen ini pengamatannya akan dilakukan lebih dari 1 tahun dan minimal juga 1 tahun. Nah, data ini biasanya digunakan untuk keperluan datum tinggi nasional atau regional serta untuk keperluan ilmiah seperti kenaikan permukaan air laut, perhitungan geoid, topografi, permukaan laut, dan sebagainya. Nah, jika pengamatan pasang surut temporer itu biasanya kurang dari 1 tahun dan digunakan untuk keperluan rekayasa seperti penentuan MSL. Nah, MSL itu kalau bahasa sederhananya adalah rata-rata permukaan air laut. Nah, jadi MSL itu untuk mengukur proses ketinggian rata-rata permukaan laut di suatu tempat atau di suatu lokasi tertentu. Nah, selain itu juga pasut temporer juga digunakan untuk melihat data datum vertikal laut, penentuan koreksi pasut untuk survei hidrografi, terus konstruksi bangunan pesisir atau lepas pantai dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada spesifikasi teknis pengamatan pasut yang mana terdapat 3 ketentuan dalam spesifikasi teknisnya. Yang pertama, peralatan untuk stasiun pasut permanen, yang mana penggunaan pengamatan pasut otomatis yang ketelitiannya minimal 0,5 cm yang dilengkapi dengan palem pasut sebagai peralatan kalibrasi dan pengingatan ke titik ikat stasiun pasut terdekat. Lalu yang kedua ada peralatan untuk stasiun pasut sementara yang mana menggunakan pengamatan pasut manual atau talpol yang ketelitiannya minimal 1 cm dengan ketentuan tertentu, yang mana untuk talpolnya sendiri bisa berupa paralon ataupun kayu yang mana dilabeli dengan seperti alat pita ukur yang mempunyai satuan ukur tertentu. Lalu ada periode dan interval pengamatan pasut yang akan dijelaskan di selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wahyu atas pemaparan yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pengamatan pasut berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada pengamatan tinggi muka air untuk stasiun pasut temporer. Nah, fungsinya itu pengamatan ini dilakukan di lokasi yang telah diketahui datumnya dan memerlukan waktu minimal 25 jam dengan interval waktu pengamatan maksimal 1 jam. Bukan untuk penentuan datum vertikal laut dan konstanta pasut. Nah, lalu yang kedua ada pengamatan tinggi muka air pasut temporer untuk perhitungan konstanta pasut.
penentuan MSL, dan muka surutan laut untuk rekayasa wilayah pesisir laut. Waktunya minimal 29 hari, interval waktu maksimal itu 1 jam. Nah, terus yang ketiga, pengamatan tinggi muka air permanen minimal 1 tahun. Interval maksimal itu 1 jam. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Dalam pengukuran pasang surut terdapat berbagai macam spesifikasi alat. Contoh spesifikasi alat yang pertama adalah palem pasut. Palem pasut merupakan alat pengukur pasut yang dibaca dan dicatat secara manual. Palem pasut ini berupa mistar dengan panjang tertentu untuk mengetahui tinggi permukaan air laut dari titik nol palem. Kemudian, alat yang kedua adalah perekam pasut otomatis tipe tekanan. Alat ini pada umumnya terdiri atas sensor tekanan bawah air, kabel, dan perekam data. Prinsip pengukuran dilakukan dengan mengukur tekanan yang diterima oleh sensor yang nilainya berbanding lurus dengan tinggi permukaan air laut di atas sensor tersebut. Jika permukaan air laut naik, maka tekanan yang diterima oleh sensor bertambah. Begitu pula sebaliknya. Nilai tekanan yang diterima oleh sensor dikirimkan melalui kabel ke perekam data dan kemudian menyimpan data hasil pengukuran tersebut dengan interval waktu tertentu pada sebuah kartu memori yang dapat diunduh setiap saat. Ya, sebelumnya terima kasih Au sudah memaparkan spesifikasi alat. Izinkan saya Haryadi untuk melanjutkan memaparkan spesifikasi alat. Di sini nomor 3 ada perekam pam otomatis tipe pelampung. Jadi fungsinya ini jika permukaan air laut naik, maka pelampung akan ikut naik dan perubahan ini akan dicatat pada perekam data. Selanjutnya ada nomor 4 ada perekam pam otomatis tipe akustik. Jadi fungsinya untuk pengukuran jarak ya teman-teman. Pengukuran ini menggunakan gelombang akustik yang dipancarkan dari transducer, lalu terdiri atas sensor akustik, kabel, dan juga perekam data. Nah, perekaman ini menghasilkan data perubahan jarak secara digital pada sebuah kartu memori yang kemudian diunduh menggunakan komputer, ditransmit langsung melalui radio ataupun stasiun ataupun satelit ke stasiun pengamat kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah nomor 5, perekaman pam otomatis tipe radar. Terdiri dari 1 antena radar, 2 kabel, 3 perekaman data. Prinsip pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak dari transducer ke permukaan air laut. Jarak diukur dengan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari antena radar. Kemudian gelombang elektromagnetik ini dipantulkan oleh permukaan air laut, diterima kembali oleh antena. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.